mengambil hukum asli daripada berbohong adalah haram, dosa, dan tidak diperbolehkan. Nah, jadi kita ketahui dulu hukum aslinya dulu. Hukum aslinya kita ketahui begitu. Pengecualian berbohong, kalau contoh sebagaimana yang jenengan sampaikan tadi adalah contoh yang mungkin ada ndak kalimat lain yang bisa untuk buat bahan mengelak begitu. Kira-kira tanpa harus mengatakan wah uang saya habis. Khawatirnya nanti kalau kita berprasangka negatif uang saya habis betul nanti. Karena khawatir menjadi doa begitu, khawatir menjadi doa. Jadi saya kira kalau contohnya seperti itu, insya Allah jenengan lebih tahulah kalimat apa yang pas sekiranya bisa juga untuk mendidik keluarganya supaya tidak terlalu boros dan lain sebagainya, karena ada kebutuhan lain. Nah begitu. Kalau bohong yang dibolehkan, pengecualian kalau dia terancam ya, terancam akan dibunuh, terpaksa dia bohong, atau terancam dia bakal dianiaya, begitu. Ya, terancam kalau dia tidak keluar daripada Islam misal, seperti sahabatnya Nabi kan ada itu. Akhirnya dia terpaksa berbohong, karena khawatir keluarganya akan dihabisi sama dia, sama orang kafir. Ya, kalau seperti ini pengecualian kan dalam keadaan darurat, maka dibolehkan. Bahkan orang tua saja tidak boleh kok memberikan sesuatu hal, contoh, hati-hati nanti ada kecoa di situ loh, ada kecoa loh ya, padahal tidak ada kecoa di situ. Maksudnya orang tua ini supaya anaknya tidak ke arah sana, jadi ditakut-takuti dengan sesuatu yang bohong. Itu kata ulama, kalau sering dilakukan bisa mempengaruhi daripada psikologi sang anak. Anak tadi bisa nanti sama orang tuanya tidak nurut, mungkin juga bisa juga terjadi. Nah, saya kira setelah kita mengetahui hukum asli daripada berbohong, dan berbohong yang dibolehkan adalah sangat darurat seperti tadi itu, ya kan? Kita terpaksa berbohong karena kalau tidak ini akan dizalimi dan kita tidak bisa melawan. Ya. Sebagaimana yang dilakukan sahabat dulu, bahkan ketika sahabat ini lapor kepada Nabi Muhammad, tetap Rasulullah mengatakan, "Tidak, itu tetap Islam. Inti tidak keluar daripada Islam." Diakui oleh Nabi Muhammad keislamannya, karena dia terpaksa. Kalau tidak seperti ini dia tidak bisa apa-apa, keluarganya dihabisi nantinya. Ya begitu. Dan contoh yang jenengan ambil tadi itu, saya kira insya Allah dengan dengan pengaturan kalimat atau bahasa yang lain mungkin insya Allah bisa diterapkan, itu lebih baik. Saya kira begitu untuk sepengetahuan kita ya. Insya Allah begitu. Nah, dari pribadi saya, kalau hidup saya di pesantren, saya kira hidup saya di pesantren itu kan baru-baru saja ya. Di tahun 2003 setelah saya lulus dari MAN atau SMA, baru saya masuk ke dalam pesantren. Itu saya umur kurang lebih 18 tahun. Maka kemana saya 18 tahun sebelumnya? Apakah hidup saya tidak di pesantren? Saya mengatakan hidup saya di pesantren selama 18 tahun sebelum saya nyantri sama Habib Adwi di pondoknya beliau. Saya 18 tahun, saya di pesantren. Pesantren yang mana? Pesantren keluarga saya. Pesantren keluarga saya. Jadi sebelum saya faham akan pesantren aslinya, kita sudah ditanamkan, ditarbiyah, dididik oleh keluarga saya, umi saya, jiddah saya atau mbah saya yang berperan aktif, abah saya, bagaimana pendidikan agama, akhlak, adab. Nah, setelah saya masuk ke dalam pesantren, saya baru tahu, jadi ada dalilnya ini. Jadi yang saya amalkan ini bukan
istilah Jawanya bukan jarene baik. Gitu. Bukan katanya orang-orang tua saja. Ada Imam Syafi'i ngomong kayak gini, betul. Ada hadisnya, ada ayat Qur'annya, baru tahu. Makanya orang-orang dulu ketika kasih nasihat ke anaknya tanya, "Duh, Bah, kenapa kok seperti ini?" Kata abahnya, "Nanti kamu bakal tahu sendiri. Nanti kamu bakal tahu sendiri." Artinya apa? Kita tarik satu kesimpulan, bahkan ini kata ulama juga, bahwasanya madrasah ula, sekolahan pertama adalah keluarga. Sekolahan pertama kita atau pesantren pertama kita adalah keluarga. La siyama al-ab wal yaitu terutama ayah dan ibunya. Jadi mau dibawa kemana itu anak. Bahkan Rasulullah mengatakan mau dijadikan dia Islam, Majusi, kafir, Yahudi, Nasrani, itu terserah orang tua. Jadi pesantren pertama adalah orang tuanya. Nah, baru pesantren kedua, nah kita akan bawa kemana anak kita nanti. Tentunya pesantren-pesantren yang mempunyai sanad keilmuan mempunyai jelas lah, sanad keilmuannya jelas sampai ke Rasulullah, gurunya, muassisnya atau pendirinya, pengurusnya, ya, yang menampu pesantren itu adalah orang yang saleh, yang tidak tergiur dengan dunia, tidak tergiur dengan jabatan, dengan politik dan lain sebagainya, jadi netral begitu. Nah, cari pesantren-pesantren yang seperti itu. Dan saya kira insya Allah di Jawa khususnya masih banyak sekali. Mau itu dari kalangan habaib, mau itu dari kalangan para kiai. Yang penting jelas, tujuan mereka jelas, pesantrennya jelas, orang-orangnya jelas. Tapi perlu kita ingat bahwasanya pesantren pertama adalah keluarga, ayah dan ibunya. Jadi justru itu sangat penting Pak Nur. Kalau anak itu langsung disekolahkan, tidak perlu di pesantren, mau di IT atau dimanapun, selama ada agamanya. Kalau tidak ada tarbiyah pendidikan pertama kali dari orang tuanya, nanti kalau anak ini pinter, dia bakal bantah orang tuanya. Dia bakal berani sama orang tuanya. Bapaknya sholat, duduk tahiyat akhirnya tidak seperti yang dipraktekkan sunnahnya. Anak tidak mau tanya apakah kakinya ayah ini sakit atau gimana, tidak, langsung didebat, langsung disalahkan. Ayah tidak boleh kalau duduk kayak gitu dan lain sebagainya. Kenapa? Ini kata ulama, sebab dari orang tua yang tidak memposisikan dirinya sebagai sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Tidak ditarbiyah dulu, tidak dididik dulu. Ajarkan itu adab, akhlak, kisahkan kisahnya orang-orang yang soleh. Itu bisa merubah Pak Nuk. Jadi kadang anak-anak sekarang kan senang cerita-cerita, itu senang. Ya kan, cerita-cerita seperti itu. Nah, saya kira insya Allah itu solusi lah Pak Nuk, solusi. Nah, baru nanti kita pikirkan akan kita taruh kemana. Kalau sudah pendidikan agamanya kuat, dia sudah berpegang kepada manhaj ayah ibunya, istilahnya tarbiyah pendidikan agama, akhlak adab ayah dan ibunya ini kuat, mau dia dibuang kemanapun tetap kuat dia, tetap kuat. Dasarnya sudah kuat, pondasinya sudah kuat, pondasinya sudah kuat begitu. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua ini khawatir terhadap anak, di balik kekhawatiran ini justru orang tua harus sadar bahwasanya kalau kita bisa khawatir, kenapa kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai pesantren buat anak-anak kita. Sholat subuh ayahnya jadi imam, misal begitu. Ayo sholat subuh. Kadang perlu diiming-imingi hadiah, tidak apa-apa, sekali waktu untuk penyemangat. Nah, saya kira itu, insya Allah, kurang lebihnya.